Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to our new podcast bersama Useful Conversation. Dengan aku Inaya, dan hari ini kita bakal cerita banyak seputar badan eksekutif mahasiswa yang ada di Perbanas. Nah, kayaknya nih banyak dan khususnya mahasiswa FTI Perbanas yang belum tahu nih, banyak yang belum tahu Useful Conversation itu apa sih? Jadi Useful Conversation itu podcast yang berguna buat nambah wawasan dan informasi kalian seputar Perbanas, BEM, dan masih banyak lagi. Yang pastinya bakal ada banyak banget bahasan menarik dan narasumber keren yang ada di podcast ini. Nah, ngomong-ngomong nih soal BEM Perbanas, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Presiden Direktur Badan Eksekutif Mahasiswa. Selamat datang, Tiffany. Halo Inaya. Nah, gimana nih kabarnya selama corona? Alhamdulillah baik-baik aja. Inaya sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Teman-teman juga baik semua ya, teman-teman dengar kita. Sebelumnya boleh dikenalin dulu, Tif. Mungkin banyak dari pendengar kita yang belum tahu. Khususnya juga mahasiswa Perbanas. Siapa sih Tiffany ini? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mas Tiffany Firdausi Salhami, biasa dipanggil Tiffany. Saya angkatan 2018 dari jurusan Sarjana Akuntansi. Di sini saya sebagai Presiden Direktur Badan Eksekutif Mahasiswa STIE Perbanas Surabaya periode 2020-2021. Nah, tadi Tiffany ini selaku Presiden Direktur Badan Eksekutif Mahasiswa STI Perbanas Surabaya periode 2020-2021. Kegiatannya selama pandemi ini ngapain aja sih, Tif? Oke, kalau kegiatan selama pandemi sebenarnya nggak banyak berubah sih, Nay. Cuman yang biasanya kuliah langsung di kampus, kemudian kegiatan organisasi juga di kampus, semuanya harus dilaksanakan secara online. Kan juga ada edaran dari kampus bahwa semua kegiatan baik perkuliahan maupun organisasi dilaksanakan secara daring. Jadi ya rapat, kuliah, kemudian ketemu teman-teman ya lewat Zoom ini, kadang di call gitu-gitu aja sih. Mungkin kalau sekarang lebih ngatur pola hidup ya, Tif, karena kan benar-benar perubahannya kita drastis banget. Yang sebelumnya kita bisa aktivitas di luar, sekarang benar-benar harus di rumah, dan apa-apa pun juga harus dari rumah ya, Tif. Iya betul. Jadi benar-benar kalau emang nggak ada keperluan gitu, mending di rumah aja. Sekalipun kita ada perlu keluar, ya kita tetap pakai masker, kemudian bawa hand sanitizer gitu. Dan jangan lupa atur juga pola istirahat sama pola makan. Itu sih. Nah, ngomong-ngomong nih, hari ini kan kita mau bahas BEM nih, Tif. Mungkin khususnya pendengar-pendengar kita yang dari mahasiswa Perbanas sendiri itu belum tahu nih, BEM di Perbanas itu apa sih, dan fungsinya sendiri itu seperti apa, gitu. Oke. Badan Eksekutif Mahasiswa ini kalau Dirbanas itu beda sama di unit lain. Rata-rata kan kalau di unit lain itu BEM-nya itu menganut sistem pemerintahan gitu kan. Jadi namanya presiden, terus wakil presiden, kemudian ada menteri, nanti juga ada DPR gitu-gitu. Nah, kalau di Perbanas ini karena kampus kita kampus bank dan perbankan dan bisnis gitu ya. Nah, jadi strukturnya itu mengenai sistem perusahaan. Jadi namanya presiden direktur, kemudian ada direktur dan wakil direktur, ada manajer, ada R&D, HRD. Gitu. Bedanya sih di situ. Terus kalau misalnya di Perbanas ini, BEM-nya ini lebih ke Ormawa. Gitu. Jadi kalau yang ke mahasiswa itu ada lagi namanya BPM. Itu naik. Nah, tadi kan kamu juga udah bilang BEM ini lebih ke Ormawa. Bedanya BEM ini sendiri sama Ormawa, kan pasti kan ada di Ormawa itu juga ada HMJ, UKM, UPKM, kayak gitu ya. Itu bedanya apa sih, Pip? Oke, kalau Badan Eksekutif Mahasiswa ini di Perbanas ya, itu tuh layaknya jembatan antara lembaga dan ormawa. Jadi ketika ormawa akan mengajukan berkas, entah itu berkas proposal ataupun berkas SPM, kerjasama gitu, atau proposal sponsorship itu juga ya. Nah itu harus melalui BEM dulu. Jadi di BEM ini nanti berkas mereka itu akan dikoreksi oleh JM atau General Manager. Nah setelah dikoreksi baru kalau emang udah benar semua tidak ada kesalahan baru dari Ormawa ini bisa diajukan ke lembaga gitu ke kemahasiswaan seperti itu.
Nah, itu tadi kan kamu nyebutin ya, ada yang namanya general manager. General manager ini siapa dan perannya dia tuh seperti apa sih? Oke. Yang jadi general manager ini sebenarnya anggota BEM gitu. Nah, saya kenalkan dulu ya anggota BEM, boleh ya? Nah, jadi Boleh. kan presiden direktur nih ada saya sebagai Tiffany sebagai presiden direktur gitu. Nah, kemudian di wakil presiden direktur ada Kiki, lalu di sekretaris presiden direktur ada Yulis, bendahara presiden direktur ada Esther, kemudian direktur penjamin mutu ada Iin, wakilnya ada Melani, direktur seni dan olahraga ada Inaya, wakilnya Didom. Lalu direktur penerangan agama ada Imam, wakilnya Joey, dan terakhir Direktur Humas ada Intan dan wakilnya Dina. Nah, mereka dari semua bidang ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Tentu saja kalau misalnya sekretaris kan mengurus berkas yang ada di BEM gitu kan. Kemudian bendahara tadi mengurus keuangan. Oh, kalau wakil presiden direktur ini membantu presiden direktur. Jadi kalau presiden direktur itu kalau di Urbanas ya, kalau saya itu biasanya lebih cenderung ke yang mengurus mengenai tentang yang berkaitan dengan lembaga juga eksternal. Nah, kalau wakil presiden direktur ini lebih ke internalnya gitu. Kemudian tadi ada penjamin mutu itu yang menjamin mutu yang BEM STIE Perbanas Surabaya dan Ormawa yang ada di STIE Perbanas Surabaya. Kemudian seni dan olahraga mengurus yang terkait dengan Ormawa seni dan olahraga. Lalu penerangan dan agama mengurus terkait dengan Ormawa yang bidangnya penerangan dan agama. Nah, untuk Humas sendiri ini yang mengurus sosial media BEM juga yang biasanya berhubungan dengan orang-orang luar gitu. Nah, jadi general manager ini, jadi yang jadi JM ini dari semua anggota BEM ini, kecuali presiden direktur gitu. Nah, general manager ini apa sih? General manager ini jadi si general manager ini biasanya itu punya tanggung jawab 2 ormawa. Dipegangin 2 ormawa. Nah, berkas-berkas ormawa dari yang dipegang ini nanti harus melalui si general manager ini untuk diajukan ke kemahasiswaan. Jadi dikoreksi mulai dari format administrasi, kemudian format penulisannya juga seperti itu, tanggal-tanggalnya, bahkan letak-letaknya pun itu harus detail gitu sesuai dengan sospor yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, tadi kan kamu juga udah nyampein nih, general manager ini mereka harus bertanggung jawab atas 2 ormawa. Nah, di Perbanas sendiri itu ada berapa ormawa sih total keseluruhan? Oke. Kalau di Perbanas ini ormawa itu ada 23. Nah, 23 ini yang pertama BPM itu yang tertinggi kan dari lembaga, kemudian BPM, yang kedua BEM. Nah, baru yang 21 ormawa ini semuanya di bawah naungan BEM. Nah, tadi kamu juga nyebutin kan general manager ini juga mengkoreksi berkas-berkas dari ormawa sendiri dan yang sudah sesuai dengan format administrasinya. Format administrasinya ini yang buat dari BEM atau bagaimana? Sosformnya sendiri nih, format administrasinya ini sebenarnya sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Kan BEM ini kan nggak hanya di tahun ini kan, sebelum-sebelumnya kan sudah ada. Nah, sosformnya ini biasanya, tapi tiap tahun sosfornya ini seperti dikonsultasikan lagi ke kemahasiswaan, apakah dari kemahasiswaan ini mau berubah mulai dari kemahasiswaan, kemudian dari ICT, kemudian dari kebendaharaan, apakah ada yang berubah. Nah, itu disesuaikan. Nah, jadi setiap tahun itu disesuaikan. Misalnya nih, kalau online sekarang, kan buat berkas gak bisa secara langsung kan. Nah, itu kita juga disesuaikan di sosfor ini cara mengajukan berkas itu seperti apa. Biasanya kalau yang langsung ke sekre, ini kan harus dikirimnya lewat Google Drive gitu. Yeah. Jadi ada, setiap tahun itu sudah ada sebenarnya, tapi disesuaikan lagi dengan kondisinya. Seperti itu. Nah, kan kalian ini udah jalan berapa bulan sih, Tiff, semenjak kalian dilantik jadi BEM di periode 2020 ini? Dan mungkin ada progres apa yang udah kalian jalani selama kalian dilantik sampai hari ini? Oke, kita dilantik bulan Agustus. Dan sekarang udah bulan Oktober. Udah berjalan 2 bulan lebih lah ya. Nah, untuk proker-proker BEM sendiri nih yang udah jalan itu ada ONEX, kemudian ada raker, yang pertama itu raker kerja antara BEM sendiri, kemudian ada ONEX. ONEX ini seperti gerbang untuk
membuka mahasiswa pembinaan untuk daftar di Ormawa. Gitu. Mahasiswa pembinaan ini mahasiswa baru. Gitu. Kemudian yang kemudian lagi itu rapat koordinasi. Ini yang membahas tentang MAPEM-nya ini juga yang berkaitan dengan Ormawa. Karena rakor ini kita rapat koordinasi dengan Ormawa. Gitu. 23 Ormawa itu rapat koordinasi. Kemudian yang sudah juga itu sosfor, sosialisasi format itu. Jadi tadi kan berkas-berkasnya kan sesuai sosfor. Nah, sebelum itu pasti ada sosialisasinya itu. Jadi sosfor itu nggak hanya dikasihkan, kemudian mereka harus mengerjakan sesuai ini enggak, tapi dijelasin juga sebelumnya. Seperti itu. Nah, sosialisasi ini sendiri peserta-pesertanya itu siapa aja sih, Tif? Mungkin dari badan pengurus hariannya atau hanya sekretaris atau siapa? Oke, kalau sosfornya sendiri itu tuh pesertanya tentunya dari semua Ormawa ya. Nah, semua Ormawa tapi nggak semua anggota. Jadi yang ikut sosialisasi formatnya ini hanya pengurus badan pengurus hariannya. Misalnya nih manajer, kemudian sekretaris, bendahara. Nah, vice manager 1 dan vice manager 2 ini juga ikut agar ketika sekretarisnya ingin minta tanda tangan manajer, tapi manajernya nggak ada kan, jadinya ke vice manager gitu. Nah, jadi biar mereka itu juga tahu. Selain itu, sekretaris sama bendahara kan ada 2. Nah, mereka itu juga ikut sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2 juga ikut. Gitu. Kayak gitu ya. Berarti emang benar-benar kalian udah merancang sedemikian rupa dari mulai sosfor untuk berkasnya sendiri, terus dari penyambutan juga dari mabanya, mahasiswa barunya untuk jadi mahasiswa pembinaan di masing-masing Ormawa. Nah, sekarang aku mau nanya nih, dari kalian khususnya, sebenarnya dari khususnya Ormawa sih, tapi dari pandangan Bem sendiri ya, pentingnya seorang mahasiswa baru untuk mengikuti Ormawa itu apa sih? Oke. Pentingnya mahasiswa baru ke Ormawa tentu sangat penting karena kita itu selama mahasiswa di kampus gitu ya, kita jangan hanya mencari ilmu akademik, tapi kita juga harus melatih soft skill, hard skill gitu, yang itu hanya didapatkan ketika kita ikut organisasi. Karena di dunia kerja itu kan nanti nggak hanya pengetahuan yang dipakai gitu, tapi lebih ke kerjasama dengan orang lain. Kemudian kita pasti diminta untuk presentasi seperti itu, apalagi kan kita kampus bisnis nih, kayak ya presentasi plan bisnis atau presentasi bagaimana pemasarannya seperti kan yang sudah pernah kita pelajari juga. Nah, jadi di organisasi ini kita tuh dari pengalaman aku ya, itu tuh kita benar-benar dapat gitu. Yang namanya yang dulunya aku masih malu-malu buat ngomong di depan orang, masih malu buat berpendapat. Nah, di organisasi ini kita diajarkan untuk lebih berani, untuk lebih pede. Bahkan intinya tuh speak up gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua, gimana caranya kita mengenal karakter orang. Kita harus saling mengerti gitu ketika ada hal-hal yang satu tidak setuju, yang satunya setuju. Nah, itu tuh kita belajar gimana cara kita memahami, gimana cara kita menerima, gimana cara kita menghargai orang lain. Gitu. Terus kita juga diajarin cara membagi waktu. Tugas kuliah juga ada tugas organisasi. Gitu. Misalnya nih kalau di BEM ya ada tugas dari kuliah gitu kan, tapi juga kita udah nerima file dari si Ormawa untuk dikoreksi. Gitu. Dari berkas-berkas yang tadi itu untuk dikoreksi karena si Ormawa mau mengajukan ke mahasiswaan. Jadi kita berkoordinasi cara kita bagi waktu. Belum lagi waktu dengan keluarga. Itu sih. Terus apa lagi ya? Masih banyak sih. Ya pokoknya harus ikut organisasi pokoknya. Karena kalau udah terjun, itu tuh capek iya, tapi kita bakal senang gitu. Kayak asik gitu ketemu sama teman-teman, banyak nambah relasi juga kan. Gitu sih. Jadi aktif organisasi. Benar. Kata Tiffany juga ada benar. Aku juga ngerasain Tiff sebagai salah satu dulu tuh aku juga ikut Ormawa, sekarang juga kan juga masih ikut Ormawa. Bener-bener aku ngerasain banget impact-nya ke diriku sendiri tuh apa. Jadi kayak kita berani ngomong depan orang, kita punya teman banyak salah satunya. Kan itu nanti juga bakal jadi bekal kita nanti waktu kita udah lulus dari kuliah ini.
kita mau cari kerja itu gampang, teman-temannya juga banyak, kan kayak gitu ya. Nah, kamu sendiri tadi juga bilang kalau kita di organisasi itu kita mengenal yang namanya karakter orang. Nah, gini, kamu bersama dengan anggotamu 12 orang ya, benar? Iya benar, 12 orang ini termasuk kamu. Gimana sih caranya kamu ke bonding anak-anakmu, bangun chemistry sama mereka semua? Padahal kan kalian juga dari jurusan yang beda-beda, bener kan? Jadi jurusan yang beda-beda dan emang kalian belum ketemu sebelumnya dan emang harus satu tempat di BEM ini. Gimana sih caranya Tiffany sendiri? Oke, yang pertama pastinya kita kenalan dulu ya kan, karena tak kenal maka tak sayang. So, bukan taaruf ya, tak kenal maka tak sayang. Jadinya kita kenalan dulu tuh di awal. Terus kita juga dikenalin juga sama kakak-kakak BEM-nya, dikasih arahan gitu. Nah selanjutnya kita sering ini sih ngadain meet gitu. Ya melalui online kayak gini, daring gitu, baik Zoom maupun Google Meet gitu. Kita ngobrol gimana nih BEM, ya kita sama-sama ini sama-sama belajar ya gitu. Kita cerita-cerita. Yang mulai dari situ sih apa ya? Sebenarnya untuk mendekat apa ya, terjalinnya kekeluargaan itu nggak hanya dari aku aja, tapi dari semua anggotaku ini juga mendukung gitu. Jadi ketika aku berpendapat, mereka juga berpendapat gitu. Nah di situ tuh kita saling saling nanggepin, saling hargain. Jadinya nggak ada yang diam gitu. Jadi nggak ada yang merasa terasingkan gitu. Jadi kita tuh sering ngadain Google Meet. Jadi ketika kita ngadain Google Meet itu nggak hanya tentang rapat-rapat aja, tapi kita misalnya malam minggu nih gabut kan di rumah, apalagi yang jomblo gitu ya. Nah, itu kita Google Meet tuh ngadain Zoom, kita ngobrol apa aja deh, mulai dari film, musik, kadang juga ngomongin oh ya si Anu tuh gini ya gitu, gitu sih. Tapi nggak banyak ya, kan dosa juga sih dibahas. Nah, tadi itu aku juga dengar ada yang namanya Direktur Seni dan Olahraga. Nah, seni dan olahraga itu kan emang harus ketemu ya. Itu tuh tantangannya buat Tiffany sendiri apa sih di masa pandemi ini yang dihadapkan dengan Ormawa olahraga sendiri, khususnya Ormawa olahraga ya. Menurut Tiffany kayak gimana? Kalau di masa pandemi ini seni dan olahraga itu ya sih emang agak susah ya, Ormawa seni dan olahraga. Tapi bukan berarti terus bubar gitu, enggak. Masih banyak cara. Jadi misal nih dikirim video tutorial cara misalnya sepak bola ya, gimana sih cara nendang yang tepat seperti itu. Kemudian bisa juga dengan mengadakan podcast kayak gini atau enggak ada iTalk gitu yang mengundang narasumber pemain bola gitu. Kan bisa tuh. Terus dikirim video tutorial di YouTube atau nanti diskusi di grup gitu. Banyak kok caranya. Jadi bukan berarti karena pandemi terus seni dan olahraga tidak aktif gitu, enggak. Tetap aktif, tetap ada. Jadi jangan jadiin pandemi ini sebuah alasan buat nggak terus menjalankan rutinitas ya, Tiff. Iya, betul. Nah, dari pendengar kita nih, khususnya mungkin banyak dari mahasiswa baru. Nggak cuma mahasiswa baru sih, mahasiswa lama juga mungkin ada yang belum kenal sama BEM. Masih bertanya-tanya gimana sih caranya buat jadi anggota BEM. Mungkin Tiffany bisa ngasih tahu sedikit. Nah, jadi buat daftar BEM itu syarat yang pertama lulus mahasiswa pembinaan. Jadi yang sebelumnya itu sudah terdaftar di Ormawa lama bahwa dia ini aktif organisasi. Gitu. Nah, kemudian ya udah ikutin aja aturan yang sudah diterapkan oleh yang membuka open recruitment Badan Eksekutif Mahasiswa, anggota Badan Eksekutif Mahasiswa. Biasanya itu ada tertulis. Tips mungkin untuk tiap periode bisa tetap sama ya. Maksudnya untuk rules and condition, terms and condition-nya itu bisa tetap sama aturan-aturannya dari recruitment. Ya itu tadi mahasiswa baru. Mungkin dari segi selain yang memang di open recruitment kayak misalnya kamu harus bisa ini, kamu harus tahu masalah kebendaraan apa, masalah kesekretariatan apa, file ini, file itu perlu nggak sih, Tiff? Enggak, kalau yang daftar BEM itu biasanya tuh yang semester 5 itu baru bisa, karena kan yang semester 5 ini sudah
pernah menjadi mahasiswa pembinaan gitu di Ormawa. Nah, itu bisa lanjut ke BEM gitu. Jadi kalau misalnya belum menjadi mahasiswa pembinaan nggak bisa. Kecuali diploma ya. Diploma bisa mulai dari semester 3. Tuh. Nah, terus apakah harus menjadi pengurus Ormawa lama dulu terus baru bisa daftar BEM? Enggak. Enggak harus jadi pengurus harian Ormawa lama kemudian bisa jadi pengurus BEM itu enggak. Siapapun pokoknya udah menjadi mahasiswa pembinaan semester 5 itu bisa, dan IP-nya tentu IP-nya harus minimal 3. Terus tidak pernah melakukan tidak pernah melanggar peraturan yang sudah diterapkan oleh Perbanas. Gitu. Terus langkah selanjutnya tinggal ikuti saja aturan-aturan yang sudah diterapkan ketika ada pembukaan open recruitment anggota BEM. Ada tes tulis, ada tes wawancara juga. Apa yang dari pendaftar ini yang pengen jadi anggota BEM ini harus tahu nih file dari sekretariat itu apa aja, berkas ini kalau mau ngajuin ini itu harus pakai berkas ini, harus kayak gitu nggak sih, Dev? Oke, sebenarnya nggak perlu harus tahu mendetail gitu, enggak ya. Cuman kan kita kan pasti sekarang kan udah mahasiswa juga udah pernah buat makalah dan lain sebagainya ya, kita tahu lah sedikit banyak mengenai berkas gitu. Nah, ini hanya hal mendasar sih, ketika tes tulis mungkin ada itu, dan tes wawancara juga ditanyai sedikit mengenai hal-hal itu, ada sekretaris, humas, ataupun bendahara dan lain sebagainya, dan mungkin sedikit pengetahuan BEM mulai dari proker gitu aja. Itu diajarkannya itu nggak selalu sekretaris belajar sekretaris aja, bendahara belajar bendahara aja, enggak. Karena ketika kita udah menjadi anggota BEM, maka di proker ini kita bakalan gantian juga gitu. Misalnya proker onnex, atau jangan deh jangan proker onnex, proker discussion with BEM gitu. Ketupelnya imam. Nah, nanti sekretarisnya Jowi. Jowi kan padahal si PA gitu kan, wakil direktur pengenalan dan agama. Nah, bisa jadi si Jowi ini jadi sekretaris di discussion with BEM. Jadi emang semua anggota BEM itu tahu berkas sekretaris, berkas bendahara dan lain sebagainya. Dan yang penting kenapa harus tahu, kan nanti mereka juga ngoreksi berkasnya Ormawa. Nah, itu kan proposal, kemudian LPJ. Berarti kuncinya cuma niat dan yang penting siap buat belajar juga ya, di bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu tadi kan kamu udah ngasih tahu nih sedikit informasi dari BEM yang ada di Perbanas sendiri. Ternyata BEM yang ada di Perbanas itu beda sama BEM yang ada di univ lain. Dari segi nama-nama pengurusnya, peranannya juga berbeda. Terus kamu juga tadi udah ngasih tahu siapa aja sih pengurus-pengurusnya di BEM. Nah, terakhir nih tips sebelum kita akhiri obrolan kita buat ini. Bisa nggak sih kamu kasih tips buat teman-teman dan semuanya pokoknya yang lagi dengerin podcast kita hari ini buat lebih produktif di saat pandemi kayak gini biar waktunya nggak terbuang sia-sia. Oke. Tips dari aku buat teman-teman di masa pandemi ini, jangan pernah menyerah, intinya itu. Pandemi ini bukan berarti alasan buat kita berhenti. Bukan alasan untuk kita tidak peduli terhadap kemajuan bangsa gitu. Kita kan di sini mahasiswa ya. Di sini kan kita saatnya kita nih belajar. Nah, belajar ini tuh apa? Ya untuk masa depan gitu kan. Indonesia ini berada di tangan kita. Gitu. Nah, jadi tipsnya terus berjuang, jangan pernah menyerah, dan lakukan hal-hal yang kita bisa, mulai hal kecil sederhana selama pandemi. Misalnya nih, biasanya kita sibuk kuliah sampai kita nggak sempat nyapu rumah, kita nggak sempat nyiram tanaman. Nah, karena kita di rumah aja ya kita bisa dong pastinya nyiram tanaman 24 jam kita luangkan buat nyiram tanaman, buat nyapu. Itu nggak sampai 30 menit, nggak sampai 15 menit bahkan. Jadi jangan pernah menyerah, lakukan hal-hal baik, tetap positive thinking. Dan satu kalimat yang saya pegang dari Mem Laila, enjoy the moment, not the time. Jadi semangat terus buat teman-teman.
terus aktif organisasi, dan semangat juga belajar. Ya, benar banget. Menurut Tiffany juga, ya kita nggak usah jangan cuman gabut-gabut aja di rumah. Kita harus mumpung ini juga lagi pandemi, kita bisa kayak ningkatin skill ya, Tiff. Jadi boleh dicoba juga dari sarannya Tiffany, tips and triknya Tiffany selama pandemi biar nggak apa? Biar nggak males-malesan di rumah, tetap produktif, semangat selalu, jangan lupa jaga kesehatan juga. Ya, semoga wabah ini cepat berakhir dan kita semua bisa kembali beraktivitas semula ya, Tiff. Ya, seperti itu dulu ya, Tiff. Alhamdulillah banyak banget yang aku dapetin dari obrolan kita hari ini. Semoga juga teman-teman yang dengerin podcast kita hari ini dapat manfaatnya juga. Oke, makasih Tiffany. Sampai jumpa di next podcast, Useful Conversation selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.